Selamat pagi pemirsa, kita hadirkan informasi pertama untuk mengawali pagi hari ini. Komplotan begal sadis yang merampas kendaraan seorang petugas damkar ini diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi mengamankan 4 pelaku bersama 6 wanita yang diduga akan menggelar pesta narkoba dari hasil penjualan sepeda motor curian. Insiden pembegalan terjadi di Jalan Kiai Hashim Asy'ari Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April 2026 lalu. Usai menganiaya korban yang merupakan petugas damkar hingga babak belur, para pelaku kemudian merampas sepeda motor, 2 ponsel dan 1 smartwatch milik korban. Setelah bersembunyi berhari-hari, 2 terduga pelaku begal berhasil diringkus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah area parkir hotel kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengaku telah membegal petugas damkar di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Dan saat ini masih ada 2 pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran petugas. Polisi menduga keberadaan komplotan pelaku dalam satu kamar hotel karena akan menggelar pesta narkoba dari hasil penjualan sepeda motor hasil rampasan. Tadi kalau melihat di lokasi tempat penggerebekan itu ya, ada cewek-cewek, wanita-wanita. Iya, ada indikasi kuat mengarah ke pemakaian narkotika atau pesta narkotika. Harus didalami apakah memang di bawah umur atau wanita ini berperan sebagai apa, ya kan? Ya, pencurian sepeda motor juga terjadi di sebuah masjid di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa. Aksi nekat pelaku pencurian yang beraksi seorang diri tampak pria berkaos putih, ya. Ini memasuki pelataran masjid dan langsung menuju area parkir saat jamaah sedang menunaikan sholat zuhur di Masjid Al-Karomah, Wiyung, Surabaya. Usai mengamati situasi, pelaku akhirnya menggondol sebuah motor yang tidak terkunci ganda dan mendorongnya hingga keluar masjid, memanfaatkan tidak adanya tukang parkir pada saat itu. Sepeda motor yang dibawa kabur oleh pelaku diakui merupakan milik seorang pria jemaah sholat yang memang dalam kondisi tidak dikunci setir. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Saat ini pemirsa, kasus pencurian sepeda motor di Masjid Al-Karomah Jalan Raya Menganti telah ditangani oleh Polsek Wiyung Surabaya dan masih dalam proses memburu para pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kita membuka dengan informasi tentang kriminal. Ini juga membuat kita harus selalu waspada dimanapun Anda berada, ya kan? Lagi niat kita aja mulia ingin menghadap Sang Halik begitu ya di masjid. Iya. Justru malah dimanfaatkan oleh orang yang oknum, justru mengambil bukan malah ikut jamaah, ya kan? Malah memanfaatkan. Itu malaikat bingung, catatnya banyak banget, udah nggak ikut sholat, kemudian ngambil sepeda motor milik orang, kabur. Ya kan, banyak selain lagi masuk penjara, nanti akhirat neraka paling dasar kayaknya ya. Ini yang kayak gini nih kejadian harus disapu-sapu nih. Sapu bersih ya, Pi, ya? Nah, itu dia layaknya operasi sapu-sapu. Sapu di Selat Hormuz, bersih-bersih ranjau. Masuk juga sih, tapi lebih kepada operasi yang digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oh, salah, maksudnya itu. Bukan, nggak salah. Saya pikir kan kalau sapu-sapu bersih kan lagi ada yang bersih-bersih ranjau. Betul, gitu kan. Ya, kenapa rencana Pemprov DKI Jakarta? Ya, untuk karena kan kalau dari segi gizi, dari segi medis itu katanya kan juga tidak baik ya. Ikan sapu-sapu yang dikonsumsi dalam berbagai bentuk makanan, kan itu begitu. Nah, makanya Pemprov giat nih melakukan operasi sapu-sapu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, di awal kebersamaan ini kita hadirkan dulu informasi pembuka ke depan Anda. Lanjut, Titi. Ini ada pencurian kendaraan motor juga yang terjadi di kota Medan. Ini berhasil terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Komplotan pelaku terdiri dari 3 orang. Ini menyasar motor yang berada di parkiran Indekos. Jadi ini rekaman kamera pengawas merekam detik-detik komplotan melakukan aksi pencurian mereka di salah satu Indekos yang berada di Jalan Agenda Kota Medan. Kondisi sepi dari pemilik yang sedang tertidur ini membuat pelaku leluasa masuk ke Indekos seolah memiliki kartu akses dan berperilaku layaknya penghuni kos. Nah, kalau kita melihat, Vi, dari CCTV ini pelaku ini nampaknya menggunakan jaket dan juga masker. Ini mencoba merusak satu persatu motor yang memang berada di dalam parkiran Indekos.
Namun aksinya merusak kunci kontak gagal dan pelaku ini memutuskan untuk menggotong justru motor yang ada di situ. Nah, karena dia udah kepepet waktu mungkin ya udah deh digotong aja gitu kan. Setelah berhasil menggotong motor korban, para pelaku kemudian mematahkan stang sepeda motor di halaman luar. Ini CCTV di bagian luar indekos dan berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor. Dari rekaman inilah yang menjadi bekal dari pihak kepolisian untuk terus mendalami kasus ini dan juga korban membuat laporan kepada pihak kepolisian. Masih dari informasi kriminal, pemirsa, ini ada informasi perampokan. Wanita menjadi korban begal, tepatnya di dalam angkot di Simpang Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku begal beraksi di dalam angkutan umum 81. Saat beraksi, para pelaku menodongkan senjata tajam dan mengambil paksa ponsel ketiga penumpang perempuan. Merasa nyawanya terancam, wanita ini nekat melompat keluar angkot hingga terluka, bahkan seorang dari mereka tak sadarkan diri. Korban wanita saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan seorang korban lainnya yang juga wanita ini berobat jalan. Pelaku belum tertangkap dan polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Memang nggak aman rasanya ya. Dulu kan kalau kita naik angkutan umum ini kan jangan duduk di dekat pintu ya. Tapi kalau kondisinya banyak begal di angkutan umum malah ngeri kalau berada di dalam. 3 korban disasar dalam satu kali aksi begitu. Oke, pemirsa, kita ke Bekasi yuk. Nih ada 2 pencuri sepeda motor babak belur di amuk massa. Jadi diduga pelaku ini hendak mengambil motor ojol yang tengah ditinggal saat mengambil orderan. Jadi 2 pelaku pencuri sepeda motor babak belur dihakimi massa di kawasan Sumarekon, Kota Bekasi. Peristiwa bermula saat korban ojol sedang mengambil order makanan di salah satu restoran dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Saat korban kembali ke motor, melihat 1 dari 2 pelaku berusaha merusak kunci kontak kendaraan. Korban yang melihat motornya menjadi sasaran pelaku kemudian berusaha berteriak dan mengejar. Dan pasca kejadian, pihak keamanan setempat dan juga warga membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Sedangkan kasusnya kini tengah ditangani Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Banyak sekali aksi kejahatan yang terjadi di sekitar kita, untuk itu tingkatkan kewaspadaan. Pastikan kita tetap menggunakan nalar akal ya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Betul. Ini juga masih dari informasi kriminal juga pemirsa ya. Ini ada informasi warga Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan yang dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan, tepatnya di Semak Belukar. Diduga bayi ini sengaja dibuang orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi beginilah detik-detik saat petugas dari Satpol PP, yakni Kabupaten Empat Lawang, yang mengangkat bayi dari Semak Belukar yang tebal di Jalan 3B Desa Makartijaya, Kecamatan Tebing Tinggi. Berawal dari laporan warga, pengendara motor yang melintas mendengar suara tangisan bayi. Satpol PP yang tiba di lokasi langsung mendekati lokasi penemuan dan benar ditemukan jasad bayi, maksud kami bayi, sosok bayi, dan segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang ya untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah dilakukan perawatan dan pengecekan, diketahui bayi tersebut baru dilahirkan dan saat ini kondisinya sehat, alhamdulillah sehat ya, dan berjenis kelamin perempuan. Ya, jadi bagi Anda yang selamat ya, mungkin merasa telah membuang, ya, siap-siap untuk mempertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawaban dunia dulu, baru nanti di akhirat. Sabarlah ya. Juga akan didalami oleh pihak kepolisian ya. Betul siapa yang membuang bayi tersebut. Oke, ada mobil minibus syarat penumpang tiba-tiba ini terbakar pemirsa saat sedang ganti ban di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video amatir warga ini memperlihatkan saat mobil minibus terbakar, api dengan cepat ya membesar sehingga membuat penumpang panik. Dalam peristiwa kebakaran ini, 6 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sejumlah warga ini berupaya untuk memadamkan api dengan pasir. Api baru bisa padam setengah jam kemudian setelah memang mobil damkar diturunkan ke lokasi. Diduga pemirsa, api ini berasal dari korek api yang meledak di dalam tas salah satu penumpang dan juga menyambar api. Ngeri banget, korek api yang meledak di dalam tas salah satu penumpang yang ada di dalam kendaraan gitu ya? Iya. Akhirnya justru berbuntut panjang ya.
memang sebenarnya kalau berbicara mengenai bahan-bahan seperti korek api ini nggak boleh ditaruh di dalam mobil ya, karena kan Di suhu semua mobilnya transportasi sepertinya. iya, Naik pesawat kan nggak bisa juga. nggak bisa. Nah. Takutnya suhu panas di dalam mobil yang juga akhirnya membuat meledak Memantik korek api. ya. Oke. Kita bergeser ke wilayah Cirebon, pemirsa. Ini ada informasi kebakaran besar terjadi di sebuah gudang penyimpanan instalasi pipa di Cirebon, Jawa Barat. Selain meluluhlatakan gudang beserta isinya, maksud kami, 2 unit mobil dan 1 sepeda motor dalam gudang juga turut hangus terbakar. 2 unit mobil, 1 unit sepeda motor yang ada di dalam gudang terbakar. Dari keterangan saksi, api berasal dari bagian tengah gudang dan seketika cepat membesar. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran saat ini. Penyebab pastinya memang masih terus didalami ya oleh sejumlah petugas di lapangan. Tadi ada informasi dari bagian tengah gudang gitu ya. Dan ada beberapa kendaraan juga yang hangus terbakar. Motor yang kebakar kayaknya nih motor nih. Oke, ini lagi-lagi nih sebuah sepeda motor ludes terbakar api terjadi di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pemirsa. Beruntung sang pengendara selamat dari kobaran api. Kobaran api yang membesar membuat sepeda motor dengan tangki bensin di bagian depan pengemudi ini ludes terbakar. Meski demikian, sang pengendara sepeda motor berhasil selamat dari kobaran api. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut. Api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar dengan menggunakan air. Sementara arus lalu lintas dari arah Pangeran Tubagus Angke menuju Pesing, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan yang panjang. Ya, namanya Jakarta, kalau nggak ada peristiwa aja udah macet kan. Betul, apalagi kalau ada kendaraan mogok, apalagi motor terbakar kebakar. seperti ini. Brigadir Sarah sudah siap dengan pantauan beberapa titik wilayah di Jakarta. Silakan. Ya, selamat pagi Brigadir Sarah, silakan. Baik, terima kasih Rati dan juga Arif serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri di sejumlah wilayah di Kota Jakarta. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Selipi akan mengarah ke Grogol pada jalur arteri dalam keadaan kondusif ramai, begitupun pada tol dalam kota dari arah Jakarta akan mengarah ke tol airport Jalan Profesor Sudiatmo juga dalam keadaan ramai lancar. Tentunya kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap berada pada jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya jika Anda melawan arus. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini pada jalur flyover dari arah Tendian akan mengarah ke Pancoran juga dalam keadaan kondusif ramai lancar, dan pada jalur arteri dan jalur tol dari arah Pancoran akan mengarah ke Kuningan juga dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan tentu akan terus terjadi mengingat memasuki jam berangkat aktivitas perkantoran, dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda ataupun menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang ketiga dari kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan kondusif ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi akan mengarah ke Pancoran juga dalam keadaan relatif normal pada pagi hari ini. Cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara seperti melakukan pengecekan ban dan juga kondisi rem. Dan yang terakhir pemirsa, kita bergeser ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur arteri dari arah Semanggi akan mengarah ke Cawang juga dalam keadaan ramai lancar, dan pada tol dalam kota juga terlihat kenaikan volume kendaraan masih terlihat normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara sebelum Anda berkendara, cek kembali kondisi kendaraan Anda dan juga pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh
seluruh Indonesia, 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 34 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 205 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Beli selasi ke Palmerah Cakep. sambil bawa itik. Terima kasih Brigadir Sarah yang cantik. Selamat beraktivitas dan juga bertugas kembali. Cantik banget hari ini Brigadir Sarah. Terlihat berbeda ya. Ya. Betul. Dan saking semangatnya tadi di awal, dia sudah mengacungkan jempol. Oke. Siap untuk informasi lalu lintasnya. Wah. Terima kasih Brigadir Sarah, selamat beraktivitas kembali. Ya, kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda pemirsa, dan tentunya kita ketahui keberadaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini saat ini sudah berada di Paris, Prancis, ya, tiba di Paris, Prancis pada Senin malam waktu setempat, dan kedatangan Presiden di ibu kota Prancis ya merupakan kelanjutan dari lawatan diplomatik strategis Indonesia di sejumlah kawasan di Eropa. Setelah sebelumnya melakukan pelaksanaan pertemuan bilateral intensif dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia, di Istana Kremlin. Selama berada di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan 4 mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Pertemuan ini akan membahas peningkatan kerjasama strategis kedua negara di berbagai sektor prioritas, seperti pertahanan, energi dan transisi energi, serta infrastruktur dan transportasi. Kedua kepala negara juga akan menindaklanjuti kerjasama bidang pendidikan dan riset, ekonomi kreatif, serta penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis untuk kedua negara, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Pertemuan juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan juga mendorong perdamaian dunia. Kita ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, Amerika Serikat meminta Indonesia untuk mengizinkan pesawat militernya terbang di atas zona udara Indonesia. Sebelumnya, The Sunday Guardian melansir dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat untuk mengamankan akses lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia. Departemen Pertahanan dan Perang Amerika mengirimkan dokumen ini pada akhir Februari lalu, namun Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa dokumen yang beredar baru rancangan awal yang masih akan dibahas secara internal, serta dokumen tersebut bukan perjanjian final yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembahasan kerjasama pertahanan dengan negara lain selalu mengacu pada kepentingan nasional, kedaulatan NKRI, serta ketentuan hukum nasional. Terkait letter of intent, overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan menyebut pembahasan war tiket haji untuk sementara dihentikan. Hal itu dilontarkan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Gus Irfan menyebut wacana war tiket ini sebelumnya memang menjadi pembahasan internal di Kementerian Haji, namun Kemhaj akan tetap melakukan pembahasan terkait dengan terobosan antrian haji.
Menurut Gus Irfan, kalau war ticket dianggap terlalu prematur, pembahasan war ticket akan kita tutup dahulu sambil menyelesaikan persiapan haji pada tahun ini. Ya artinya kalau mengacu ke pernyataan Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrian yang panjang ini. Artinya hanya sementara ya Pak? Artinya stopnya hanya sementara ya? Wacana. Pembahasan tetap akan jalan, cuma mungkin istilahnya bukan war ticket apa-apalah istilahnya. Ya. Tapi nanti skemanya tidak akan menggunakan kuota reguler atau di luar kuota reguler. Yang jelas antrian tidak akan kita hanguskan. Itu tetapnya bari jamaah yang udah antri 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun nggak perlu khawatir. kan tadi Jadi wacana masih hanya dalam status wacana saja. wacana. Stop Karena kalau dihentikan secara dulu logika nih ya, pembicaraannya. jikalau memang pemerintah Arab Saudi menambah kuota, Ya. misalnya ada 1.000 tambahan kuota haji, Ya, bagus mendingan dikasih yang reguler. reguler, yang Jadi masih antri. antriannya maju gitu ya tahunnya ya. Ketimbang apa Harus war istilahnya? ticket bayar full, ya kan? Sepakat dengan itu. Tapi tenang Vi, itu sudah di stop dulu. Oh iya, Pembicaraannya ya. Kan kita kan Wacananya ya. media kan juga ikut memberikan masukan, Ti. Betul. Nah. Tapi kita bergeser dulu ke informasi yang lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Terbaru, penyidik KPK berhasil menyita uang tunai senilai 1 juta dolar Amerika Serikat yang diduga akan digunakan untuk mengkondisikan panitia khusus atau pansus haji DPR RI. Uang tersebut ya ini bersumber dari pengumpulan fee atau setoran dari sejumlah biro travel untuk pengisian kuota haji tambahan tahun 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut dikumpulkan oleh staf khusus mantan Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Uang tersebut rencananya akan diserahkan kepada anggota Pansus Haji DPR melalui seorang perantara inisial ZA. Tujuannya untuk mengkondisikan hasil evaluasi Pansus agar tidak menyudutkan maksud kami menyudutkan Kementerian Agama pada saat itu. KPK masih terus mendalami siapa saja pihak-pihak terlibat dalam rantai aliran dana haram ini. KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi, termasuk sosok ZA, untuk membongkar siapa saja anggota Pansus yang menjadi target penyuapan. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa. Ini pihak Universitas Indonesia angkat bicara terkait kekerasan seksual di ranah digital yang memang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi sejauh ini Vi ada 16 terduga pelaku ya yang terlibat dalam kasus ini. Melalui Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Panigoro, kasus tersebut kini tengah diinvestigasi oleh Satgas PPK. Jadi seluruh terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan. Selain itu pihaknya berkomitmen bahwa akan berpihak kepada korban dengan memberikan pendampingan psikologis, hukum serta menjaga kerahasiaan identitas dari korban. Sementara sanksi akan ditetapkan langsung oleh pimpinan universitas melalui rekomendasi dan pembuktian oleh Satgas. Kasus ini masih diinvestigasi secara internal melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau PPK. Pada sivitas akademika, rekan-rekan media, dan masyarakat luas merespon informasi terkait dugaan kekerasan seksual secara verbal di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia memastikan bahwa proses investigasi tengah berjalan secara komprehensif. Saat ini, penanganan kasus sepenuhnya dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK UI. Terdapat 16 mahasiswa berstatus sebagai terduga pihak yang terlibat. Seluruhnya sedang menjalani proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan keadilan. Ya pemirsa, seperti kita ketahui ada 16 oknum mahasiswa Fakultas Hukum UI. Ini diduga melakukan kekerasan seksual di ranah digital terhadap sejumlah mahasiswi dan juga dosen. Kasus dugaan pelecehan di lingkungan UI viral di media sosial usai beredarnya tangkapan layar grup mahasiswa
yang menunjukkan adanya percakapan mengarah pada pelecehan seksual secara verbal. Ucapan yang tidak pantas tersebut kemudian menuai kecaman dari mahasiswa lainnya. Buntut dari kasus ini, mahasiswa menggelar forum pertemuan pada Senin malam. Sejumlah terduga pelaku dihadirkan dan juga forum mahasiswa menuntut sanksi yang tegas atas peristiwa yang terjadi. Kini ke-16 terduga pelaku pelecehan seksual telah diberhentikan dari semua organisasi kemahasiswaan kampus, dan pemberhentian tersebut merupakan langkah yang dilakukan oleh lingkup organisasi mahasiswa. Sebelumnya juga kabarnya sudah ada permintaan maaf dari 16 terduga pelaku di WhatsApp, mungkin grup angkatan di kampus begitu ya. Kemudian juga saat ini pihak kampus juga sudah mengambil langkah tegas dan juga menyerahkan juga kepada pihak kepolisian kalau ada unsur pidana di situ. Baik. Sanksi terberat adalah mungkin pemecatan sebagai mahasiswa UI kan begitu kan ya. Betul. Nah, tapi yang juga menjadi perbincangan di publik ya, pada saat pertemuan kemarin itu tuh, Senin malam kalau nggak salah begitu. Ini kabarnya ada upaya untuk menyelamatkan oknum-oknum tersebut dilakukan oleh para orang tua. Yang ini kemudian membuat chaos ya di lokasi. Nah, tapi kita ingin dalami juga perihal ini bersama dengan kriminolog UI ada Mbak Hanifah Hasna yang sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Hanifah. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Rati dan Mas Arief Rifai. Ya, Mbak Hanifah, ini baik institusi lembaga pendidikan UI maupun juga senat mahasiswa juga begitu. Ini tengah mendalami ya kebenaran dan juga mengungkap secara pasti begitu. Ada semacam kayak pro dan kontra dalam hal ini. Tapi kalau dari Anda, aspek ilmu kriminologi melihat peristiwa yang terjadi oleh 16 oknum mahasiswa hukum UI ini seperti apa, Mbak Hanifah? Oke, baik. Kalau kita melihat dari usianya, ini adalah usia di mana mereka belum bisa melihat, seharusnya sudah bisa ya dalam proses bisa melihat konsekuensi dari apa yang dilakukan. Tapi karena ini dilakukan secara kolektif, maka mereka menjadi merasa lebih aman gitu, bahwa ini dilakukan oleh bersama-sama dengan teman-teman yang lain sehingga menjadi pembenaran bahwa semua orang juga melakukan hal ini kok gitu. Tapi ini bukan fenomena baru, bahwa ini bisa kita sebut dengan old wine in the new bottle. Old wine-nya adalah ini perilaku lama. Dulu juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau mahasiswa terdahulu mungkin ya, tetapi dalam new bottle-nya adalah medianya yang berbeda. Jadi medianya sekarang adalah grup-grup WA tadi yang dianggap sebagai grup yang private, tapi justru karena ini tertulis, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan bukti gitu ya. Selain mudah mendapatkan bukti, ini juga akan mudah menjadi viral dan menjadi hal yang dibicarakan publik, padahal ini diharapkan menjadi sesuatu yang privat. Jadi sebetulnya bukan fenomena baru, tetapi tadi itu old wine in the new bottle, bahwa kejahatan ini sudah pernah terjadi, hanya bergeser pada medianya. Dan yang perlu kita ingat, media itu sebetulnya tidak menciptakan kejahatan, tetapi mempermudah dan memperluas, itu memudahkan semua orang untuk membuat atau melihat bukti-bukti secara nyata, karena itu semua tertulis dan bisa dijadikan sebagai bahan bukti, gitu Mas. Mbak Hanifah, mereka ini kan adalah oknum mahasiswa Fakultas Hukum ya, yang kalau menurut netizen, nah saya membaca komentar-komentar netizen nih, ini sehari-hari yang diasup pendidikan ilmunya itu adalah ilmu hukum, apalagi yang terkait dengan hal-hal seperti ini, ITE lah dan lain sebagainya, ya kan, pelecehan dan lain sebagainya. Dari kriminologi, ini ada unsur atau masuk nggak unsur pidana? Jadi sebetulnya begini, pengetahuan tentang hukum atau keilmuan itu tidak sama dengan moral, begitu ya. Jadi ini harus dipisahkan. Jadi bahkan beberapa orang yang mengetahui ilmu-ilmu hukum atau ilmu-ilmu tertentu itu bisa menjadi lebih manipulatif begitu. Tetapi bagaimanapun juga mereka berada dalam satu lembaga pendidikan yang seharusnya mereka mengetahui apa saja harus dihindari, apa saja harus dilakukan. Nah, ini membuat masyarakat menjadi marah. Kondisi-kondisi seperti ini menjadi ada penghukuman publik, yaitu vigilantisme sosial media. Karena yang kita ketahui sekarang adalah yang bergerak adalah masyarakat. Masyarakat sudah mulai marah dengan kondisi-kondisi seperti ini, sehingga mereka selain menghukum pelaku, mereka juga menghukum orang-orang di sekitar. Tidak hanya orang tua, tetapi sekolah. Itu ya, sekolah asal. Nah, kondisi-kondisi ini menjadi semakin chaos sebetulnya.
Yang pertama mereka lakukan karena mereka itu tidak percaya dengan hukum yang ada saat ini. Lalu mereka juga mengetahui bahwa ada beberapa pelaku ini yang anak-anak dari orang-orang yang punya otoritas tertentu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya mempercepat proses hukum gitu ya. Tetapi tidak selalu bisa diselesaikan dengan hukum yang sedang dilakukan gitu ya, karena bagaimanapun juga mereka terlalu cepat untuk mengambil keputusan dan memberi penghukuman. Nah, dari kondisi ini saja itu sebetulnya memberikan efek yang panjang. Yang pertama kepada pelaku, dengan dioprek-oprek identitas individunya gitu ya, sampai ke NIM dan lain-lain. Ini membuat para korban ini menjadi korban dijauhi dari secara sosial gitu ya, mendapatkan sanksi sosial, mungkin akan menjadi depresi gitu ya. Yang kedua, untuk sekolah asal itu bisa menjadi labeling negatif terhadap sekolah tersebut, padahal satu orang siswa itu tidak merepresentasikan dari sekolah tersebut. Dan kondisi-kondisi ini sebetulnya karena kemarahan masyarakat terhadap penegakan hukum yang mungkin dianggap lambat atau tidak dipercaya. Begitu, Mas. Ya. Mbak Hanifah, kalau kita berbicara mengenai kasus ini kan sebenarnya bagaimana juga mengantisipasi dalam bentuk ini kan budaya solidaritas laki-laki tanda kutip ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini menormalisasi konten asusila di dalam grup-grup chat ini. Bahkan kan korban ini diduga tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen. Ada bentuk ketidakrespektan terhadap dosen yang bahkan mengajar, bertemu, memberikan ilmu kepada mereka sehari-hari. Sebenarnya bisa nggak sih Mbak sebenarnya ini diantisipasi atau apa tindakan yang harus lebih tegas kepada mereka? Dan juga Mbak Hanifah, background dari oknum 16 ini beberapa diantaranya berprestasi. Ada juga yang berprestasi, berasal dari keluarga TNI, Polri, begitu? Oke, baik. Kalau kita melihat dari latar belakang keluarganya, sebetulnya kondisi ini itu multifaktor, tidak hanya dari ini keluarga siapa, tetapi bagaimana mereka itu selama ini hidup, bagaimana lingkungannya, bagaimana pemahamannya. Apakah dari keluarga tersebut sudah mendapatkan parenting yang tepat terkait moral dan nilai. Dan kembali lagi ketika kita melihat bahwa ini berprestasi kok, ini dosen kok, kembali lagi bahwa pengetahuan atau kepintaran itu tidak sesuai dengan kepintaran moral. Jadi jangan disamakan, oh ini orang pintar berarti moralnya baik. Tidak sama sekali. Jadi kondisi-kondisi ini yang membuat seseorang itu melakukan kejahatan apalagi dilakukan secara kolektif. Karena sesuatu yang dilakukan secara kolektif itu membuat seseorang menjadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah dan mengizinkan gitu ya bahwa semuanya melakukan kok, aku tidak apa-apa kok, apalagi kalau ada figur otoritas dalam kelompok itu yang mungkin membuat mereka menjadi sebagai rujukan bahwa ada orang yang lebih hebat kok di sini, ada orang yang lebih berkuasa kok, tapi tetap menyampaikan ini, sehingga mereka menormalisasikan obrolan-obrolan negatif tadi. Miris ya kalau dinormalisasi. Sanksinya sendiri Mbak, apakah memang ini harus dibawa ke ranah hukum seperti terjerat undang-undang ITE atau cukup sampai dia udah DO dari UI? Oke, kalau kita melihat undang-undang kan kita sudah punya undang-undang TPKS ya, terkait dengan pelecehan di non fisik gitu ya. Kalau non fisik itu kan bisa secara verbal gitu. Jadi kalau kita merujuk pada undang-undang tersebut dan anak ini sudah masuk dalam usia dewasa yaitu di atas 18 tahun, berarti sudah dikenakan sanksi ini. Selain itu UU ITE kalau dia memang melakukan penyebaran konten-konten negatif gitu ya. Terkait dengan kampus sendiri, kampus itu sudah punya undang-undang tersendiri untuk melakukan penghukuman terhadap mereka. Kalau yang sekarang sudah dilakukan menghentikan atau memutus posisi-posisi mereka dalam organisasi tertentu. Tapi yang paling bahaya sebetulnya adalah hukuman dari masyarakat, di mana sekarang ini sudah melebar kemana-mana gitu ya, dan itu membuat ada victim dengan hukuman dipertontonkan, dipajang seperti itu ya di kampus UI di hadapan korban, mahasiswa sosial juga. Dan juga diupload, ada yang live media sosial dan lain. Menurut Anda seperti apa itu? Oke, kalau saya melihat bahwa UI itu sangat-sangat transparan dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak menjadi penilaian buruk dari masyarakat bahwa ada beberapa mungkin kampus yang lain
mungkin akan menutup karena akan memperburuk nama dari institusi tersebut. Menurut saya ini menjadi sesuatu yang sangat baik, tapi yang perlu kita ketahui adalah apakah benar-benar diselesaikan secara hukum, tidak hanya pada saat kejadian lalu akan hilang begitu saja. Dan yang paling penting adalah bagaimana perlindungan terhadap korban, karena apapun yang terjadi korban harus tetap dilindungi, tidak boleh ditampilkan. Begitu, Mas. Baik, Mbak Hanifah. Terima kasih untuk waktunya pagi ini, Mbak Hanifah, memperbarui informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sambil kita tetap menunggu ya, Mbak Hanifah, perkembangan baik itu dari institusi pendidikan UI maupun juga dari lembaga hukum, dalam hal ini kepolisian ya, Mbak ya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Mas. Ini menjadi titik titik nadir gitu ya. Tidak ada lagi stop yang namanya kekerasan atau pelecehan seksual ya. Mau itu hanya di ini, ada netizen mengatakan tadi undang-undang ya TPKS. ampun berlebihan deh, orang cuma di grup doang. Grup doang juga. Janganlah menormalisasi hal seperti itu ya, karena ini juga masuk dalam ranah undang-undang TPKS tadi dan juga mungkin undang-undang ITE. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi yang sudah di-spill tadi di awal pembukaan Apa Kabar Indonesia Pagi terkait fenomena ribuan ikan sapu-sapu yang memenuhi aliran Kali Cideng, Jakarta Pusat kini menjadi sorotan serius pemirsa karena pemerintah juga menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi ikan tersebut. Kalau udah ada di meja rumahnya coba dibuang aja. Karena resiko dari kontaminasi logam yang cukup berat ya, dan itu tidak baik untuk tubuh kita. Sesaat lagi pemirsa kami hadirkan informasi untuk Anda. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kita hadirkan informasi rekaman CCTV yang memperlihatkan momen menegangkan saat sebuah truk box kehilangan kendali di eks-terminal Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Insiden yang terjadi pada Senin lalu menunjukkan truk berwarna kuning melaju dan menghantam deretan ruko serta sejumlah kendaraan yang tengah terparkir. Kejadian ini tentu menjadi viral karena seorang wanita yang sedang beristirahat di atas kendaraan hampir saja menjadi korban. Warga sekitar yang berada di lokasi ini langsung berhamburan untuk melihat kondisi pasca tabrakan. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan juga masih belum diketahui secara jelas. Kasus ini telah ditangani oleh unit Reskrim Polsek Kartasura untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan ini cukup besar. Mengantukkah si supir? Mungkin bisa microslip atau remnya blong? Atau mungkin sambil bermain handphone? Nah, banyak hal yang bisa diketahui lebih lanjut. Ini pesan-pesan buat Satlantas Polres terkait ya, untuk menangani, mendalami informasi ini. Ini kita bergeser ya ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini informasi terkait sebuah unggahan memperlihatkan momen kurang beruntung yang dialami satu keluarga saat itu sedang berhenti di sebuah warung, dan dalam rekaman kamera pengawas tersebut terlihat bahwa seorang wanita dengan anak kecil turun dari sepeda motornya untuk berbelanja. Sayangnya karena terburu-buru, pemilik kendaraan tersebut lupa mencabut kunci kontak yang menempel pada motor. Nah, kelalaian singkat ini langsung dimanfaatkan oleh dua orang pria yang diduga merupakan pelaku pencurian. Hanya dalam waktu singkat nih, salah satu pelaku dengan tenang menaiki kendaraan tersebut dan langsung menggasak sepeda motor dari lokasi kejadian. Tentu kondisi ini membuat sedih dan kaget ya korban yang dia hanya berpikir saya hanya sementara waktu. Nah, gitu loh ya kan. Tapi ingat Ibu dan juga Ananda bahwa kejahatan itu tidak hanya niat dari pelaku, tapi karena ada momentum dan kesempatan. Ini kedua kali saya melihat video yang serupa. Waktu itu ada seorang ibu pengendara, paketnya jatuh, kemudian mengambil paket kan. Nyebrang jalan kan pelakunya. Nyebrang jalan. Dan ini kejadian kedua kali ya. Ini juga mengingatkan kita ya, kalaupun sebentar pun tetap harus membawa kuncinya juga harus dibawa. Betul, harus dibawa. Oke. Ada lagi ke video viral selanjutnya. Ini menunjukkan detik-detik menegangkan saat dua orang wisatawan terjebak di tengah arus banjir yang deras. Ini di kawasan Curug Gomblang, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi wisatawan ini ya tersepak oleh arus yang kuat saat mencoba menyeberangi sungai di sekitaran air terjun. Beruntung petugas yang berada di lokasi ini sigap dan segera mengevakuasi keduanya akhirnya dengan selamat. Kejadian menjadi peringatan bagi kita semua pastinya untuk selalu waspada saat berwisata di alam ya, terutama saat cuaca ini memang sedang ekstrim. Jangan pernah mencoba menyeberangi sungai yang arusnya deras meskipun terlihat dangkal.
Jadi ya kalau misalnya berwisata, niatnya apa ya kira-kira? Mungkin ingin dapat momen foto yang bagus mungkin ya. dan mungkin live di media sosial. Tapi nggak ngebayangin Ya. bahwa selang berapa lama justru ini apa ya, membahayakan dirinya sendiri kan. Coba kalau nggak dapat tugas di sana, Dia tahu apa yang istilah terjadi? that becomes him gitu nggak ya? Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada sebuah video CCTV yang memperlihatkan aksi tidak terpuji dari seorang supir angkot di kota Bandung yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Jadi kejadian tersebut berlokasi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Cilember. Dalam rekaman tersebut terlihat supir angkot dengan sengaja ini melemparkan uang pembayaran ke lantai saat hendak membayar pengisian BBM. Kenapa sih ya? Kan bisa dikasih baik-baik ya? Wih, udah kaya kayaknya, udah kaya mungkin ya. Jadi menanggapi sikap kurang sopan tersebut, petugas perempuan itu memilih untuk tetap tenang dan tidak mengambil uang yang berceceran di lantai. Ia kemudian berjalan meninggalkan lokasi menuju mesin pompa lainnya. Jadi hikmah dari peristiwa ini adalah ya udahlah, kita sama-sama tahu, sama-sama saling menghormati, sama-sama bekerja, mencari apa ya, mencari ekonomi masing-masing, halal pastinya, halal untuk keluarga kita. Jadi janganlah menampilkan sikap yang arogan atau tidak sopan. Berdasarkan berita atau berita yang Oke, ini di segmen Apa Kabar Indonesia Pagi on Location, kita akan melihat nanti lokasi atau suasana fenomena ribuan ikan sapu-sapu ya yang memenuhi aliran Kali Cideng, Jakarta Pusat, yang tentu menjadi sorotan serius bahkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menyikapi ya operasi yang dilakukan oleh dinas terkait, dan ini jangan hanya berlangsung di satu titik atau dua titik, tapi di seluruh wilayah sungai atau kali yang ada di wilayah administrasi DKI Jakarta ya, Ti? Iya, juga sudah terlihat ya, Vi, petugas melakukan penjaringan, namun populasi ikan ini masih terlihat cukup dominan. Cukup dominan ya? Iya, selain dianggap sebagai spesies invasif, ikan sapu-sapu juga hidup di perairan yang tercemar. Operasi penertiban pemirsa akan diperluas ke berbagai wilayah di Jakarta dengan melibatkan dinas terkait pastinya dan juga adanya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah berharap langkah ini mampu menekan populasi ikan sapu-sapu secara bertahap sehingga juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem perairan di ibu kota. Kalau melihat airnya udah begitu, saya mau makan ikan sapu-sapunya juga ngeri, Bi. Warnanya udah ikan sapu-sapunya sebetulnya tuh warnanya putih awalnya. Putih jadi hitam. Tapi karena jadi kali ini kayak gitu. kita selesaikan permasalahan di Kali Ciliwung. Jadi kemarin memang sudah cukup banyak, tapi nggak mungkin langsung bisa selesai. Tetapi ini menurut saya merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Memang ikan sapu-sapu ini merusak terutama apa ya, tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dihabisin, sehingga wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini, pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Maka saya akan meminta bukan hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak untuk kita adakan operasi. Jadi kita mulai apa yang di BI kemarin sebagai awal. Ya, yuk kita pantau yuk bagaimana memang kondisi Langsung terkini. saja, Apakah sudah ada penjaringan ikan sapu-sapu di wilayah Kali Cideng? Sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi. Selamat pagi Faisal, silakan. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Rati dan juga pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location, di mana pagi hari ini kami mengabarkan langsung dari aliran Kali Cideng yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana tempat kami mengabarkan saat ini beberapa waktu yang lalu menjadi atau dilakukannya operasi besar-besaran penangkapan ikan sapu-sapu oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Apakah upaya tersebut sudah efektif? Kami akan tunjukkan kepada Anda, Arif Fadil, Rati dan juga pemirsa, bagaimana kondisinya saat ini di aliran Kali Cideng yang tepatnya di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Di mana dari pantauan kami ini, Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa, memang untuk ikan sapu-sapunya terlihat sudah mulai berkurang jika kita bandingkan dengan sebelumnya. Namun jika kita lihat di sini atau bisa saya hitung di sini jumlahnya memang masih cukup banyak, bahkan ada sekitar belasan hingga puluhan ikan sapu-sapu yang saat ini masih tinggal di aliran Kali Cideng ini. Jika kita lihat juga memang ini ukurannya cukup besar, Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa. Kira-kira panjangnya sekitar lebih dari 30 cm per satu ekornya. Ini bisa dikatakan ikan sapu-sapu yang berukuran jumbo yang memang masih tinggal di aliran Kali Cideng yang berada di kawasan ini. Padahal memang sebelumnya Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa sudah dilakukan operasi besar-besaran atau penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan sejumlah tim gabungan. Di mana dalam operasi sebelumnya bahkan sudah dilakukan penangkapan banyak sekali ikan sapu-sapu yang ditangkap dengan jumlahnya mencapai puluhan kilogram. Anda bisa bayangkan, Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa, betapa banyaknya ikan sapu-sapu yang tinggal di aliran Kali Cideng ini. Nah, memang untuk penangkapan ini dilakukan sebagai upaya pengendalian ikan sapu-sapu yang berada di kawasan ini karena dinilai sudah mulai meresahkan dan juga mendominasi di aliran Kali Cideng yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan juga dapat kami informasikan pula memang jika kita lihat sini untuk aliran sungainya bisa dikatakan terlihat cukup keruh dan juga ada beberapa sampah dedaunan yang berada di bagian dasarnya yang memang ini menjadi salah satu faktor keberadaan ikan sapu-sapu ini masih ada di sini. Karena seperti kita ketahui, Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa, ikan sapu-sapu ini bisa hidup atau bisa dikatakan adaptif ya, cukup adaptif dan juga bisa hidup di kondisi manapun, bahkan di kondisi air yang minim oksigen sekalipun. Nah, memang dapat kami informasikan pula, Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa, sebelumnya pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan penangkapan atau operasi besar-besaran penangkapan ikan sapu-sapu di kawasan ini. Nah, memang selain di kawasan ini nantinya akan dilakukan penangkapan secara berkala atau berkelanjutan di beberapa lokasi atau di beberapa sungai-sungai yang memang ada sejumlah ikan sapu-sapu yang banyak di dalamnya. Nah, juga upaya ini dilakukan karena memang ikan sapu-sapu ini dianggap sebagai spesies yang invasif alias spesies pendatang begitu bisa dikatakan. Karena memang untuk saat ini jumlahnya bisa dikatakan sangat banyak. Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa, terutama di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di aliran Kali Cideng yang bisa dilihat di titik kami mengabarkan yang kita tunjukkan saat ini ada sekitar 1, 2, 3 lebih dari 10 bahkan ada sampai dengan lebih dari 20 untuk jumlahnya ini sendiri. Dan dapat kami informasikan, Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa, meskipun upaya penangkapan ini dilakukan, memang jika kita lihat kondisi di lapangannya menunjukkan bahwa pengendalian populasi ikan sapu-sapu ini memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, memang Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa, diperlukan langkah berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi penangkapannya saja, melainkan sisi dari perbaikan kualitas lingkungan air atau kualitas lingkungan sungai, supaya ekosistemnya ini bisa kembali stabil dan juga bisa kembali dengan normal. Untuk sementara demikian, Arif Fadil, Rati, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal Renadi. Laporan langsung Anda dari Kali Cideng di kawasan Jakarta Pusat ya? Ya. Berbicara mengenai ikan sapu-sapu ya, Vi, kalau kita melihat di Google ini sangat bermanfaat sebagai pembersih akuarium karena makan lumut maksud kami alga yang menempel pada kaca batu. Tapi kalau memangnya ikan sapu-sapu ini dibudidayakan bukan dari perairan tercemar memang bagus, tapi kalau dari perairan yang tercemar malah tidak bagus untuk dikonsumsi. Jadi pertanyaannya kenapa kali di Jakarta kebanyakan warnanya keruh, hitam, ya karena mungkin diambilin oleh petugas kemarin. Ikan sapu-sapunya ya. Padahal kan sebetulnya kalau misalnya sapu-sapu itu ada di kali, ada di tempatnya, ya itu kan potensi yang bagus juga kan, harus untuk memakan lumut ya. agar kali itu cenderung terlihat bersih, jernih kan seperti itu. Nah, ini
mungkin ekosistemnya memang harus seimbang lah. Jangan gitu. diambilin semua juga. Jangan diambilin semua juga. Ntar sama sekali nggak ada sapu-sapu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kali nanti kan gitu ya. Jadi gini, yang dilarang itu yang ngambilin ikan sapu-sapunya untuk dibuat dikonsumsi. Nah, karena memang sebenarnya itu bukan dari perairan yang cukup bagus. Kalau perairannya tercemar, kita juga ikut tercemar yang mengkonsumsi kan, Vi. Sepakati ya. Itu dia. Karena Rati pasti punya akuarium di rumahnya dia pakai paham dia kayak gitu. Kita jeda dulu sinak ya, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran kembali memanas. Negosiasi damai yang berlangsung di Islamabad, Pakistan ini gagal mencapai kesepakatan. Kedua pihak tidak menemui titik temu. Tapi kalau kita melihat komentar dari Donald Trump di salah satu medianya mengatakan dalam waktu dekat akan ada second round. Kabarnya gitu. Beberapa hari ke depan ya. Kita babak ronde kedua ya. Ronde kedua ya. Seperti apa kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Ya, kita langsung saja membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kami ingin memperkenalkan pada Anda. Pertama ada Mas Ridwan Habib selaku pengamat intelijen. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Makasih. Dan juga bersama Mas Ridwan ada Irfan Maulana, analis Timur Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin ke Mas Ridwan terlebih dahulu. Mas Ridwan, salah satu pernyataan terbaru begitu ya dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat adalah mempersiapkan serangan ronde keduanya begitu. Isapan jempol kah? Hanya bluffing saja kah? Atau ini akan konkret? Ya, tampaknya Mas Arief, ini akan menjadi pertarungan maritim yang akan seru di Selat Hormuz. Karena yang kita pantau di media dalam beberapa jam terakhir, itu sudah ada USS Frank Peterson. Oh, sudah ada. Itu adalah kapal destroyer Amerika yang mendekat ke Selat Hormuz. Kita tahu Selat Hormuz ini kan 167 km, kemudian lebarnya sekitar 33 km. Jadi tidak mungkin menggunakan kapal induk. Harus menggunakan destroyer. Destroyer ini panjangnya 155 meter, kira-kira 1,5. Fungsinya apa? 1,5 kilometer, 1,5 lapangan bola. Fungsinya ranjau, penyapu ranjau, minesweeper, dan kemudian membuka blokade. Tetapi ketika USS Frank Peterson ini masuk, dia akan menghadapi puluhan bahkan mungkin ratusan kapal-kapal cepat Iran yang menggunakan teknik swarming. Mungkin kalau boleh diperagakan nggak ini? Ini saya tadi sempat sambil nunggu kita live, aku bikin begini ya. Ini kan. Ini USS dari Frank Peterson, ini kapal destroyer, 155 meter. Ini kapal cepatnya Iran, namanya Zulfikar, dia cuma 14 meter. Ini awaknya 300 orang, ini awaknya cuma 4. Tapi kekuatannya seperti apa? Kekuatannya ini 130 km per jam, dan dia jumlahnya banyak sekali. Jadi swarming, dan dia siap untuk meledakkan diri. Artinya yang kapal ini dia ditabrakkan saja sudah berani. Bagaimana dengan empat awak yang ada? Mereka sudah punya doktrin itu. Doktrin syahidnya kan sudah ada. Doktrin syahid artinya memartirkan dirinya? Memartirkan dirinya. Jadi bayangin ya, ini ada satu kapal besar, lalu kemudian dirubung oleh sekitar 50 kapal kecil itu, pasti akan menjadi bloody battle. Dan kalau satu USS Destroyer itu hancur, itu akan memukul besar bagi politik dalam negeri Amerika. Karena di atasnya ada 300 awak kapal, kemudian lebarnya 155 meter dan 9.000 ton. Bayangin, itu ada satu kapal segitu gedenya bisa dijatuhkan di situ. Tapi kan kapal destroyer ini juga mempunyai alat sistem alutsista penembakan, even itu rudal atau apa gitu kan? Namanya ini Aegis. Jadi Aegis ini dia sonarnya muter, Pak. Dia sonar Aegis ini dia berputar, tapi dia ada namanya yang disebut dengan saturasi atau titik lelah. Kalau ini cuma satu, kena dia. Selesai. Tapi kalau banyak? Tapi ini 50, Mas Arief. Ini 50, kapal kecilnya ini 50. Jadi secara saturasi itu akan mengganggu sistem pertahanan udaranya kapal destroyer. Satu banding berapa kira-kira? Kemampuan ledaknya. Maksimal dia bisa 5. Artinya jadi kalau 50 kan yang lolos. Itu belum dia menghadapi yang manpad. Manpad itu Man Portable Air Defense System. Yang dari atas buritan kapal ditembakkan, panggul itu loh. Nah, itu lebih cepat lagi kecepatannya. Dan daya ledaknya? Daya ledaknya lebih sistematis. Tidak bisa diserang dengan rudal Aegis yang dimiliki oleh kapal ini. Berarti kekuatan Amerika Serikat sendiri saat ini hanya 2 kapal destroyer induk saja. Ini tidak mampu nantinya untuk memblokade dari port-port Iran dan juga Selat Hormuz ya? Betul, karena ada 2 kapal induk, Mbak Ratih, dan hanya 2 kapal destroyer. 2 kapal destroyer dilawan dengan 100 kapal cepat Zulfikar, selesai.
Dan itu mereka masih punya sekitar 100 sampai 200 datanya. Itu bersembunyi di ujung-ujung ceruk-ceruk gua di pinggir pesisir Hormuz itu. Bisa diketahui? Sudah diwujudkan, sudah ditampilkan oleh IRGC. Tapi belum ada penyerangan ke situ? Belum, karena kan destroyernya nggak berani mendekat. Dia memperhitungkan itu ya saya rasa. Ya, tentu saja. Dia hanya menunggu di ujung selat. Jadi tadi yang disebut oleh TV One di VO tadi, ada berusaha diblokir, itu setelah keluar selat. Tapi mereka nggak akan berani masuk ke dalam selat. Karena begitu masuk, ya udah. Ya itu yang dihadapi itu ya? Apakah ini yang juga akhirnya dipertimbangkan oleh Trump? Karena baru-baru ini kita melihat dari media New York Post yang mengatakan bahwa akan ada putaran kedua negosiasi. Jadi dalam beberapa hari terdekat mungkin ada negosiasi lagi yang dilakukan antara Amerika Serikat dan juga Iran, yang beberapa negara, Pakistan, kemudian Arab Saudi dan juga Mesir ini nampaknya mau ikut terlibat untuk mendamaikan kedua negara. Ya, informasi itu Mbak Ratih memang muncul ya, bahwa kira-kira sekitar 2-3 hari lagi ada pertemuan ronde kedua. Dan dengar-dengar Trump sendiri yang mau terbang. Trump sendiri yang mau terbang untuk bukan wapresnya lagi. Bukan wapresnya lagi. Tetapi kalau itu benaran terjadi, menurut saya risikonya terlalu besar buat Amerika. Kenapa? Karena yang membutuhkan Trump dalam tanda petik jatuh itu tidak hanya sekedar Iran. Di situ ada kepentingan-kepentingan negara lain di kawasan yang mereka merasa terganggu dengan politik luar negeri Amerika Serikat gara-gara Trump. Jadi resiko keamanan personal Presiden Trump itu sangat berbahaya ketika dia sendiri yang akan terbang ke Islamabad. Tetapi kalau dia benaran berani ke sana dan kemudian Iran mengirimkan presidennya Masoud Pezeshkian, ini akan menjadi pembicaraan spektakuler. Mungkin nanti Mas Irfan yang lebih mendetail. Apa poin mungkin yang bisa dibahas ya di situ ya, Kang? Sambil mempertimbangkan ya, Kang Irfan ya, sosok Donald Trump yang Anda saya yakin juga memahami banget nih orang ini. Masukan-masukan intelijen dihiraukan. Masukan-masukan dari staf angkatan, kepala staf angkatan juga diabaikan oleh yang bersangkutan. Bahkan suara rakyatnya sendiri juga tidak didengarkan di sana. Kalau menurut saya pertama Trump akan menggunakan momen ini. Saya dengar sih pertemuan akan berlangsung besok hari Kamis. Akan menggunakan momen ini untuk memberi kredit kepada dia. Jika kesepakatan itu tercapai, dia akan mengambil. Sebaliknya justru memberi kredit. Akan mengambil kredit. Artinya dia akan menjadi solusi maker kira-kira itu. Dan saya dengar terakhir sudah mengerucut ke 6 isu. Itu keterangan JD Vance ya. 6 isu yang 6 isu tidak se-complicated seperti sebelumnya. Kan sebetulnya RRQ juga pernah bilang, sebenarnya kita sampai mau titik temu nih. Sampai tiba-tiba ada telepon dari Netanyahu ke JD Vance. Israel Itu yang bikin ini berantakan lagi. Runyam. Kalau 6 isu termasuk apa? Selat Hormuz, 6 isu itu sebetulnya mengerucut ke 3 isu utama. Nuklir, terus proksi Iran, dan Selat Hormuz. Berfokus di 3 isu itu, memang terutama Selat Hormuz. Karena kalau bicara soal nuklir, sebetulnya sebelum serangan Israel Amerika tanggal 28 kemarin, saya nonton sendiri itu pernyataan Menteri Luar Negeri Oman, mengatakan bahwa sebetulnya sudah sampai titik temu. Yang waktu itu Iran sendiri juru rundingnya Ali Larijani yang dibunuh juga oleh Israel. Ya sudah sampai pada titik temu, Iran bersedia untuk menerima syarat pengurangan atau bahkan eliminasi program nuklirnya. Sudah dalam posisi sangat kompromistis. Sampai tiba-tiba tanggal 28, serangan dadakan yang mengejutkan semua orang. Di situ Iran merasa dihianati. Jadi merasa ada agenda besar lain, terutama Israel. Di luar perbincangan. Di luar perbincangan yang produktif, betul. Itu keterangan melalui Oman, yang sudah sekian lama ini menjadi mediator. Sekarang Oman posisinya udah ke pinggir, Pakistan yang maju. Nah, di sini Pakistan akan ngambil kredit nih. Jika 6 syarat baru yang disodorkan Amerika ini selesai dan momentum ini akan diambil kreditnya oleh Trump. Karena itu Trump akan datang langsung. Nah, dengan semoga ini itu tidak menunjukkan nggak kalau misalnya 6 kredit ini akan jadi di barang ini begitu ibaratnya. Saya masih ragu sebetulnya. Terutama gini. Terutama soal proksi ya, kedua. Ini kan complicated buat Iran. Karena kalau Iran cut dukungan dia ke proksi, visi Iran sebagai kekuatan di kawasan itu merontok. Terutama setelah jatuhnya Bashar Assad. Berarti kan dia tinggal Hizbullah sama Houthi. Praktis tinggal itu sebetulnya. Sama ada satu milisi, beberapa milisi di Irak. Irak pun sekarang sedang goyah sebetulnya. Karena kan mendua juga ada kepentingan Amerika di situ. Sekarang malah Irak mendekat dengan Suriah. Jadi sebetulnya karena soal jalur ekspor minyak
Irak yang sekutu Iran, pemerintahnya dekat dengan Iran, itu akhirnya baik-baikan dengan Suriah, yang sebelumnya musuh Iran, karena kepentingan jalur Latakia untuk ekspor, karena 80% minyak Bisa dikatakan memecah Irak, konstelasi ya. kan sebetulnya blokade Hormuz itu merugikan banyak pihak. Iran juga dirugikan. Irak itu 80% ekspornya terganggu. Dia akhirnya baik-baikan dengan Ahmad Al-Shara. Nuri Al-Maliki itu puji-puji Ahmad Al-Shara, saya surprise loh. Ya, tapi jadi, Kang, nah kembali soal Trump, saya sih melihat ada harapan ya. Dengan Trump mau datang, itu artinya akan ada titik temu. Kan kemarin gagal karena disabotir Netanyahu. Iya. Tiba-tiba Netanyahu telepon JD Vance. Sekarang JD Vance ngaku kehilangan Tapi handphone. kalau melihat sosok Trump sendiri yang transaksional, yang juga ikut mau cawe-cawe dalam pengelolaan Selat Hormuz, nantinya juga mungkin akan ditolak juga oleh Iran. Persoalan Selat Hormuz itu, ini deadlock sebetulnya. Karena begini, baik Iran maupun Amerika, blokade itu akan menjadi masalah buat masyarakat internasional. Selat Hormuz itu dalam hukum laut, masuk kategori jalur lintas damai, jalur lintas transit. Yang sebetulnya itu harus jalur yang lancar, tidak boleh hambatan, tidak boleh ada pungutan. Jadi isu Selat Hormuz itu sebetulnya isu temporer dalam rangka tawar-menawar. Kalau ini jadi permanen, blokade ini akan masyarakat seluruh dunia akan protes. Berarti RUU tata kelola Selat Hormuz yang lagi digodok oleh Iran ini nanti nampaknya tidak jadi ya? Sekarang misalnya Iran menawarkan ngajak Oman untuk kerjasama mengutul oleh Oman karena melanggar hukum internasional. Walaupun Iran seingat saya belum ratifikasi UN Clause ya. Tapi sekarang aja udah 40 negara dipimpin Inggris ngebangun aliansi bagaimana untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan cara pendekatan politik dan diplomasi. Itu satu. Yang kedua, kalau itu terus mandek, akhirnya negara di kawasan Teluk akan mencari jalur alternatif. Sekarang Saudi sudah memfungsikan pipa 1.200 km dari Teluk ke Pelabuhan Yanbu. Sebagai? Jalur pipa, sekarang 7 juta barrel sudah mengalir lewat pipa dari Teluk ke Yanbu. Nanti jadi bukan faktor lagi. Irak sekarang pakai Pelabuhan Latakia di Suriah. Kan buat Iran ini kerugian, kenapa? Kehilangan sekutu. Pada kabur dari kawasan ini. Sekarang juga Saudi sudah membebaskan Pelabuhan Mukalla di Yaman Selatan setelah mengusir kelompok faksi separatis. Ada jalur darat dari Mukalla. Dan kemudian muncul wacana bangun terusan dari Teluk ya antara Uni Emirat dan Qatar ke Pelabuhan Mukalla. Tapi itu masih panjang. Tapi jalur darat itu sedang bekerja. Termasuk yang sekarang sudah berfungsi, pipa dari Teluk ke Pelabuhan Yanbu, ini bisa jadi game changer. Lama-lama kalau ini mentok, negara-negara Teluk akan mengambil pindah ke situ. Dan sudah jalan. Jadi Selat Hormuz nggak seksi lagi tetap, begitu ya. Tetap ini akan jadi cost ya. Tetap ada cost. Tapi akhirnya siapapun yang menjadikan Hormuz sebagai alat bargaining, pada akhirnya akan jadi bumerang sebetulnya. Emang Iran mau akhirnya kemudian ekspor melalui jalan Yanbu? Apa siap dia mau melalui Latakia lewat Suriah? Sementara rezim Suriah sekarang musuh Iran. Baik. Jadi pada akhirnya soal Hormuz ini harus selesaikan secara damai. Saya ke Mas Ridwan. Bagaimana kajian intelijen menyikapi informasi ini ya, Mas Ridwan ya? Usai jeda tapi kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Ya, terputus tadi Mas Habib, mungkin analisa yang bisa Anda sampaikan juga dari pandangan seorang Kang Irfan ya. Amerika Serikat dalam posisi diuntungkan nih begitu. Tampaknya Iran sudah terbiasa ya melawan doktrin hukum internasional. Karena mereka sendiri juga selama ini merasa tidak dilindungi oleh hukum-hukum internasional. Pembunuhan Ayatullah Ali Khamenei itu kan jelas melanggar hukum internasional. Ketika tadi Mas Irfan menjelaskan tentang perundingan dengan difasilitasi oleh Oman, Iran kan sudah mengikuti tata struktur hukum internasional. Ternyata pada satu titik dia dikhianati. Karena itu dia yang disebut dengan weaponization Hormuz itu, menggunakan Hormuz sebagai senjata, sebagai alat tawar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa aku bisa mengangkangi hukum internasional juga loh, kan gitu loh. Nah, dalam konteks ini saya kira Amerika juga tidak akan bertahan lama untuk menjalankan blokade.
Ya, itu resourcesnya harus panjang kan, sementara Iran ini sudah terbiasa. Ini tinggal adu tahan blokade saja. Kalau Iran yang sudah 40 tahun lebih hidup dalam blokade, hidup dalam embargo ekonomi, maka tidak ada masalah. Dia bertahan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun juga oke gitu buat mereka. Dan sekali lagi, bagi Iran, kekuatan Hormuz ini adalah kekuatan maritim asimetrik yang sungguh-sungguh sangat unggul ya. Kalau kemudian, kenapa armada Amerika ini nggak berani mendekat? Karena dia mau menggunakan Blue Water Warfare. Apa tuh, Mas? Blue Water Warfare itu peperangan laut luas. Nah, itu nggak bisa karena Iran nggak punya kapal itu. Nggak memadai ya? Nggak memadai, tetapi Iran dengan kapal-kapal cepat tadi menanti destroyernya masuk. Itu yang Tapi dilakukan. Mas Ridho melihatnya ini lebih ke arah apa? Peperangan terbatas sebentar lagi mau peperangan terbuka atau justru sebaliknya? Satu analis menarik ya, saya tonton satu analis dari Amerika tadi malam. Dia menyebut ini strategi Trump untuk diam-diam menyiapkan pasukan darat. Jadi ini akan ada 2. Destroyer nanti akan masuk sehingga konsentrasi Iran akan menghalangi kapal destroyer ini. Di sisi lain, 82nd Brigade itu masuk juga penerjunannya ke Pulau Hak untuk melakukan invasi darat. Jadi mau dibikin bareng gitu antara pembukaan ranjau Hormuz dengan invasi darat. Tapi saya lihat dengan memecah konsentrasi. Tapi dengan kapasitas Iran yang kita bisa lihat 40 hari bertahan, tampaknya itu juga siap diatasi kok oleh mereka. Jadi pasukan daratnya, pasukan komandonya juga berkali-kali sudah berlatih dan siap. Oke, saya kembali ke Kang Irfan. Kang Irfan, Selat Hormuz belum usai, tapi Netanyahu juga semakin memperlebar begitu ya. Kisruh di Timur Tengah bisa dikatakan seperti itu. Lebanon yang akan dijadikan Gaza kedua. Bahkan juga ada pernyataan dari Amerika Serikat ya, bahwa Turki pun juga akan menjadi sasaran. Jadi gini, seminggu sebelum perang serangan Israel Amerika ke Iran tanggal 28 Februari ya, kira-kira hari Minggu atau hari Sabtu jangan saya, Netanyahu itu di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan begini, ini agak surprise sebetulnya. Dia mengatakan kita akan menghadapi ancaman baru selain poros Syiah. Nah, ini kata-kata Netanyahu dia muka umum, bukan obrolan tertutup. Saya juga nonton ini. Emerging Sunni Axis. Jadi akan menghadapi poros Sunni yang sedang bangkit. Jadi selain poros Syiah dia bilang gitu, akan ada namanya emerging Sunni Axis, poros Sunni yang sedang bangkit. Di hadapan Narendra Modi, kita akan hadapi itu bersama. Jadi Netanyahu menawarkan membangun aliansi namanya Hexagon Axis, terdiri dari Yunani, Siprus, Israel dan India. Mungkin juga akan melibatkan ada negara Arab. Dia tidak disebut namanya memang. Dugaan saya ke Uni Emirat. Netanyahu tidak menyebut nama, tapi tidak spesifik. Tapi di minggu itu Naftali Bennett nyebut beberapa negara. Dia nyebut Turki target berikutnya setelah Iran. Lebanon. Dia menyebut Erdogan target berikut setelah Ali Khamenei. Kira-kira itu. Terus dia juga menyebut Qatar. Bahkan beberapa partai di Israel, Knesset mengajukan petisi untuk menyatakan Qatar sebagai negara musuh. Cuman pecah suara Knesset, tinggal tidak berhasil. Jadi ini jadi isu. Bahkan Naftali Bennett menyebut begini, bayangkan katanya musuh Israel itu nanti ada duit Saudi, ada nuklir Pakistan, ada militer Turki yang sedang bangun. Dia nyebut 3 negara. Kenapa? Kan September yang lalu, setelah serangan Israel ke Doha, 2 hari kemudian ada KTT darurat, Mesir mengusulkan yang namanya aliansi NATO Islam. Mesir minta yang mimpin, ditolak oleh beberapa negara termasuk Saudi. Tapi 2 hari kemudian ada fakta pertahanan Saudi dan Pakistan. Yang waktu itu Perdana Menteri Pakistan ngomong begini, jangan lupa loh, ini merespon serangan Israel ke Doha. Nggak ada kaitan dengan perang dengan Iran. Tujuannya ya. Justru respon terhadap Israel. Jadi waktu itu negara-negara merasa jaminan perlindungan Amerika itu nihil. Doha, di situ ada Al-Ubaid, tanpa terdeteksi, tiba-tiba bom Israel nyerang ke tempat yang lokasi Hamas, rudal Patriot itu tidak berfungsi. Jangan-jangan speknya dipeletelin tuh. Gitu loh. Jadi tidak ada masa jaminan lagi. Sudah mulai ada distrust. Disudah kemudian ditantangani fakta yang baru dieksekusi kemarin ini. Ketika Pakistan mengirimkan lebih dari 1 skuadron dan 13.000 angkatan darat loh ke timur Saudi.
Muhammad Shehbaz Sharif itu ngomong begini pada menteri Pakistan setelah ditandatangani fakta. Jadi Saudi itu sekarang ada dalam payung perlindungan nuklir Pakistan. Jadi rudal berledak nuklir Pakistan itu bisa menjangkau seluruh wilayah Timur Tengah, termasuk Israel. Termasuk Israel. Itu perkataan Muhammad Shehbaz Sharif. Belum dieksekusi, tapi sekarang dieksekusi setelah perang Iran ini nih. Setelah eskalasi, dan Pakistan yang menahan Saudi untuk tidak retaliasi. Makanya Pakistan berkepentingan betul menjadi mediator, segala ini gencatan senjata. Karena gini, kalau Saudi dalam posisi diserang, berdasarkan fakta, serangan terhadap Saudi akan dianggap sebagai serangan terhadap Pakistan. Dan buat Pakistan dilematis, karena Pakistan juga bersahabat dengan Iran. Mungkin karena itu juga mereka bertemu ya antara beberapa negara tersebut, Turki, Pakistan, Oman. Empat menlu itu sudah ketemu setidaknya 3 kali. Pertemuan. Artinya serius ya menganggap serius. Jadi menlu Pakistan, Turki, Saudi Arabia dan Mesir. Pertama ketemu di Riyadh ketika ada pertemuan 12 menlu negara OKI yang minta Iran tidak nyerang ke Teluk. Setelah itu ada pertemuan 4 menlu. Berikutnya di Islamabad beberapa hari menjelang Tapi pertemuan. apa yang bisa mereka lakukan sebenarnya, Kang, untuk mengambil langkah konkret sebenarnya? Begini, kan yang menilai membaca ini adalah Israel. Kalau Anda lihat di media Israel, isu ini kenceng. Isu aliansi 4 negara itu sudah dibahas di TV di Israel. Sudah dianalisa peta kekuatan segala macam. Sekarang Israel itu dalam posisi parno seingat saya. Mesir misalnya. Mesir itu kan dengan Israel terikat Camp David. Tapi sekarang Israel was-was karena Mesir itu sudah menempatkan 40.000 tentara di Sinai yang seharusnya itu dari zona aman. Ada 40.000 angkatan darat Mesir ditempatkan di sini. Sekarang Mesir sudah jalur bikin jembatan menghubungkan Sharm el-Sheikh dengan Tabuk, Saudi Arabia. Bayangkan kata dia, angkatan darat Mesir, militer Turki, duit Saudi, nuklir Pakistan. Itu omongan Naftali Bennett. Battle. Ini jadi potensial threat kira-kira. Dan itu menjadi ancaman berikut pasca Iran. Nah, ini saya lihat kenapa Netanyahu eskalasi agar narasi ancaman ini tetap hidup. Setidaknya di kepentingan politik dalam negeri Netanyahu sendiri. Menguntungkan mereka ya. Untuk tetap eksis. Terus saya pernah bilang ya, sebetulnya kan gini, sekarang narasi di politik dalam negeri Israel itu udah getter Israel. Semua partai politik di Israel, oposisi maupun pemerintah, sudah bicara getter Israel. Yair Lapid itu pemimpin oposisi moderat. Dulu dia pernah pidato mendukung two-state solution di PBB. Sekarang kalau ditanya wartawan, getter Israel. Tetap Israel Raya yang ditargetkan ya. Makanya itu caplok Lebanon Selatan. Suriah ini yang akan dicaplok. Kenapa? Karena di situ ada Turki. Jadi di mata Israel, rezim Sunni jihadi saat ini belakangnya Turki. Baik. Ini mungkin kalau misalnya kalimat pendek ya dari Mas Ridwan. Konkret nggak ini? Rencana-rencana Israel, Amerika ingin menjadikan kawasan ini semakin membara begitu loh. Ya, itulah yang disebut dengan Pak Zudaika atau Greater Israel. Tetapi sekarang yang muncul di wacana ada narasi tandingannya, Mas Arief. Pak Iranika. Jadi nanti Iran lah yang kemudian menjadi tadi hub dari yang disampaikan Kang Irfan tadi. Hub dari Saudi, hub dari Turki, hub dari Pakistan. Dan kalau itu terjadi, itu yang disebut dengan konsep Wihdatul Ummah. Konsep persatuan umat Islam yang kemudian sangat-sangat menakutkan Israel. Karena hanya dalam hitungan tahun, sesuai ramalan Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, 2027, Israel hilang dari muka bumi. Nah itu makanya kemudian mereka sangat berkepentingan dengan menelpon berapa kali Kang? Ke G-Defense. Tiap 5 menit G-Defense ke toilet ditelepon tuh sama Netanyahu. Intervensi terus ya? Intervensi, karena jangan sampai ini berhasil. Kalau berhasil terjadilah yang disebut dengan Pak Iranika. Iran mempunyai kekuatan untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan besar itu. Oke, baik, kita tunggu perkembangannya ya seperti apa begitu. Kalau tadi Kang Irfan memberikan sinyal besok ya katanya begitu ya. Seingat saya hari Kamis. Second round ya. Thursday. Baik. Kita nanti akan juga memantau bagaimana situasi di Amerika Serikat, Libanon dan juga di Amerika Serikat. Terima kasih Mas Ridwan Habib. Terima kasih Kang Irfan Maulana atas waktunya bersama kami. Assalamualaikum. Kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, informasi yang terupdate terkait rencana Donald Trump yang juga membuka ruang diskusi atau second round
diskusi antara Palestina, perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Kita akan update informasi terbaru dengan Yandri Subekti langsung dari New York, Amerika Serikat. Yandri, informasi apa yang saat ini terus beredar di Amerika Serikat? Silakan. Ratih dan Arif Fadil di kota New York hari ini Selasa 14 April pukul 8:30 malam. Benar sekali tadi beberapa waktu yang lalu diwawancara oleh sebuah media di kota New York melalui telepon. Saat ditanya perencana Trump menyatakan bahwa 2 hari lagi ada kemungkinan berdialog lagi dengan Iran di Islamabad. Dan ini adalah merupakan kesempatan kedua bagi Iran untuk melakukan pembicaraan penyelesaian antara konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat. Dan pernyataan Trump ini dibenarkan oleh sejumlah pejabat baik itu di Amerika Serikat maupun di Islamabad, dan rencananya nanti diperkirakan pada 16 April kemungkinan akan dilakukan dialog kembali di Islamabad, dan Amerika Serikat rencananya juga akan mengirim tim yang sama. Dan sepertinya ini kesempatan kedua, dan pernyataan ataupun informasi ini direspon positif baik itu oleh Wall Street. Tadi ditutup indeks harga saham utama cukup naik, cukup lumayan, dan juga harga minyak mentah dunia pun ikut anjlok, ikut turun di bawah 100 US dollar per barel. Namun demikian harga BBM di Amerika Serikat masih hampir sama, tidak ada perubahan. Adapun turun namun sangat kecil sekali, dan warga Amerika Serikat sekarang masih was-was dan menantikan apa yang akan terjadi nanti pada 16 April. Apakah akan terjadi kesepakatan ataukah seperti pertemuan dialog yang lalu. Namun demikian saat ini di Selat Hormuz, Angkatan Laut Militer Amerika Serikat tetap melakukan blokade, dan ini adalah taktik yang dilakukan oleh Trump, di mana melakukan tekanan secara militer maksimal dan juga membuka peluang untuk berdialog. Demikian juga respon di Amerika Serikat saat ini, Ratih dan Arif Fadil, sangat kuat antara yang mendukung maupun yang mengecam akan apa yang dilakukan Trump, di mana saat ini yang mendukung warga Amerika Serikat maupun di Kongres menyatakan bahwa Amerika Serikat ataupun Trump melakukan hal yang benar, melakukan tekanan maksimal secara militer agar Iran menuruti ataupun menyetujui untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun bagi pihak oposisi yaitu Partai Demokrat dan sebagian besar warga Amerika Serikat, menurut jajak pendapat lebih dari 60%, mereka tidak menginginkan adanya operasi militer ini. Beranggapan bahwa langkah yang diambil Trump saat ini, memblokade Selat Hormuz ataupun mengirimkan menumpuk pasukan militer di kawasan Teluk ini sangat riskan, sangat rentan untuk terjadi konflik perang, dan kemungkinan juga Amerika Serikat bisa terseret perang yang berkepanjangan. Demikian juga yang Kongres Partai Demokrat menyoroti akan biaya operasi militer yang sangat tinggi dan juga dampak yang diakibatkan, yaitu naiknya harga-harga kebutuhan atau energi di Amerika Serikat, termasuk BBM, harga tarif listrik, dan juga sejumlah barang-barang, sehingga mengakibatkan inflasi saat ini semakin naik. Dan saat ini pun Kongres juga sedang membahas tentang anggaran yang diajukan oleh Trump. Dan Arif Fadil, Rati, kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas sepertinya pasar sangat merespon positif apabila Gedung Putih berkeinginan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Iran dengan melalui jalur dialog tanpa melalui penyelesaian secara militer. Arif Fadil dan Ratih, kembali ke studio. Ya, Yandri Subekti, terima kasih ya laporan Anda untuk paruh waktu ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi ya, untuk tanah air juga. Kita tunggu nih informasi updating, informasi dari Anda langsung dari New York, Amerika Serikat.
Oke, kita jeda dulu sejenak pemirsa. Masih ada rangkaian informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Dan Arif Fadil pamit undur diri. Terus perbarui informasi Anda di program-program kami. Karena sesaat lagi ada breaking news ya. Yang akan hadir ke hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.